Eh, Oke, aku mulai sekarang ya pembahasannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya aku izin perkenalan dulu. Namaku Regina Sekar Pambayun. Aku alumni dari SMA Negeri 1 Slawi, angkatan 2020. Sekarang aku kuliah di Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sekarang aku langsung masuk ke pembahasan soal biar nanti selesainya juga nggak terlalu lama. Soal yang pertama, diketahui matriks A X1, 5, X plus 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah titik-titik-titik. A, 3, B, 4, C, 5, D, min 4, E, min 5. Nah, buat ngerjain soal ini tuh kita harus tahu dulu yang pertama itu syaratnya matriks singular itu apa. Di sini udah aku tulis syarat matriks singular adalah determinan A sama dengan 0. Nah, kalau udah tinggal dimasukin aja. Determinan A sama dengan 0. Rumus determinan itu A kali D min B kali C sama dengan 0. A-nya X, D-nya X plus 4, B-nya itu 1, C-nya itu 5. Kita masukin, berarti A kali D sama dengan X kali X plus 4 min 1 kali 5 sama dengan 0. X kali X sama dengan X kuadrat ditambah X kali 4, 4X, min 1 kali 5 sama dengan min 5 sama dengan 0. Nah, sekarang yang ditanya adalah jumlah nilai X yang memenuhi. Di sini aku udah nulis rumus buat mencari jumlah nilai X itu berarti kan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ini udah diketahui persamaannya itu X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Berarti A-nya itu kita ketahui 1, B-nya diketahui 4, C-nya itu min 5. Tinggal dimasukin aja. Kalau jumlah nilai X kan pakainya min B per A aja, berarti yang diambil B sama A-nya aja. Jadi nilai X1 ditambah X2 sama dengan min B-nya 4 per A-nya 1. Jadi min 4 per 1 sama dengan min 4. Berarti jawabannya itu adalah D, min 4. Jawabannya itu D ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 juga soal tentang matriks. Diketahui matriks P sama dengan 2X, 6, 2, 3. Jika determinan P sama dengan 0, maka nilai 3X min 1 adalah titik-titik-titik. A2, B3, C4, D5, E6. Nah, di sini itu sudah diketahui kalau nilai determinan, syarat determinan P itu sama dengan 0. Tinggal kita masukin aja kayak tadi, determinan P sama dengan 0. Rumus determinan kan A kali D min B kali C sama dengan 0. Di sini buat matriks P itu A-nya 2X dikali D-nya 3 min B-nya 6 dikali C-nya 2 sama dengan 0. 2X kali 3 sama dengan 6X min 6 kali 2 sama dengan min 12 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita dapat 6X min 12 sama dengan 0. Terus 12-nya itu kita pindah luasin ke kanan. Jadi nanti minnya berubah jadi plus. Jadinya 6X sama dengan 12. X sama dengan 2. Yang ditanya itu nilai 3X min 1. Di sini kan udah diketahui kalau nilai X-nya itu 2. Tinggal dimasukin aja di 3X min 1, X-nya diganti 2. Jadi nilai 3X min 1 sama dengan X-nya ganti 2, jadi 3 kali 2 min 1. 3 kali 2, 6, dikurangi 1, 5.
Jadi jawabannya itu D. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3. Diketahui fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Jika fx sama dengan 2x plus 5, maka nilai x1 ditambah x2 sama dengan titik-titik-titik. A min 2, B min 1, C 0, D 1, E 2. Nah, sekarang pembahasannya. Di sini kita udah tahu kalau nilai fx sama dengan 3x plus 5. Nilai fx-nya. Nah, tapi di sini juga butuh nilai fx kuadrat. Nah, cari nilai fx kuadrat itu gimana? Caranya pakai nilai dari fx ini, tapi x-nya itu kita samain sama fungsi fx kuadrat. Berarti x-nya itu harus diganti sama x kuadrat. Jadinya fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Nah, yang ditanya itu, yang diketahui itu fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Tinggal dimasukin aja. Fx kuadratnya itu 3x kuadrat plus 5. Fx-nya 3x plus 5. Fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Fx kuadrat 3x kuadrat plus 5 ditambah 2 dikali fx-nya 3x plus 5 sama dengan 1. Jadi fx kuadrat ditambah 5 ditambah 2 kali 3x sama dengan 6x ditambah 2 kali 5 sama dengan 10 sama dengan 1. Jadi dapat 3x kuadrat plus 5 plus 6x plus 10 sama dengan 1. Terus satunya kita pindah ruasin ke kiri nanti jadi min. Jadi dapat persamaan 3x kuadrat plus 6x ditambah 15 min 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat 3x kuadrat ditambah 6x, 15 kurangi 1 itu 14. Jadi kita persamaan finalnya itu 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 14 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya itu yang ditanya nilai dari x1 ditambah x2. Berarti kayak tadi ya, pakai rumus min b per a. Nah, kita udah punya persamaan 3x kuadrat plus 6x plus 14 sama dengan 0. Berarti kita bisa tahu nilai a-nya itu 3, nilai b-nya itu 6, dan nilai c-nya 14. Buat mencari nilai x1 ditambah x2 itu cuma butuh nilai b sama a. Jadinya x1 plus x2 sama dengan min b per a. Sama dengan b-nya itu 6 per a-nya itu 3. Nah, harusnya ini itu min b per a, jadi min 6 per 3. Jadi hasilnya itu min 2, tapi di sini aku nulisnya itu di sini aku nulisnya 2. Ini salah ya, harusnya jawabannya itu min 2 aja. A. Iya, min 2. Iya, ini salah aku. Jawabannya benar itu min 2 ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, diketahui bangun ruang sebagai berikut. Yang pertama, segitiga sama kaki. Yang sama kaki, 4 segitiga sama sisi. Yang mempunyai satu simetri lipat dan satu sumbu simetri adalah di sini aku udah jabarin simetri lipat, simetri putar, sama sumbu simetri bangun yang ada di atas. Nah, sekarang tinggal kita analisis. Yang bangun pertama segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu punya simetri lipat 1. Simetri putar tidak ada. Sumbu simetri 1. Bangun ruang yang kedua itu jajar genjang. Jajar genjang itu punya simetri lipat? Nggak punya, tidak ada. Simetri putarnya itu 2, sumbu simetrinya itu tidak ada. Bangun ruang ketiga itu trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki itu mempunyai satu simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar, dan mempunyai satu sumbu simetri. Bangun yang keempat itu ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu mempunyai 3 simetri lipat, 3 simetri putar, dan 3 sumbu simetri. Nah, yang ditanya itu yang mempunyai satu simetri lipat dan satu sumbu simetri. Berarti satu simetri lipat, satu sumbu simetri. Satu simetri lipat, satu sumbu simetri. Berarti bangun ruang nomor 1 sama nomor 3. Berarti segitiga sama kaki sama trapesium sama kaki.
Jadi jawabannya itu B ya, 1 dan 3 saja yang benar. Lanjut ke soal nomor 5. Diberikan 5 huruf konsonan Q, W, R, T, dan Y, serta 3 huruf vokal A, I, dan E. Dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri atas 5 huruf dengan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal berbeda. Banyak password yang terbentuk adalah A30, B120, C 1200, D 2400, E 3600. Sekarang ke pembahasannya. Yang diketahui kan huruf konsonannya itu terdiri dari Q, W, R, T, Y, dan huruf vokalnya itu A, I, dan E. Nah, sekarang kita yang pertama mau memilih 3 huruf konsonan dari 5 huruf konsonan yang ada. Berarti pakainya kombinasi ya. Kombinasi memilih 3 huruf konsonan dari 5 huruf konsonan. Sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial itu 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan ini 5 faktorialnya kita jabarin sampai ke 3 faktorial. Jadi 5, 4, 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini kan atas bawah sama aja, sama-sama punya 3 faktorial ya. Berarti tinggal kita coret aja ininya, 3 faktorialnya. 5 kali 4 per 1 kali 2. 5 kali 4 itu 20. 1 kali 2 itu 2. 20 per 2 sama dengan 10. Cara memilih 5 huruf konsonan, 3 huruf konsonan dari 5 huruf konsonan itu ada 10 cara. Terus yang kedua, kita mau memilih 2 huruf vokal dari 3 huruf vokal yang ada. Berarti kita pakai kombinasi memilih 2 huruf vokal dari 3 huruf vokal. Sama dengan 3 faktorial per dalam kurung 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial itu 1 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan ini 3 faktorialnya kita jabarin sampai di 2 faktorial. Berarti 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini sama aja ya kayak tadi, sama-sama atas bawah itu mempunyai angka yang sama. Ini di atas ada 2 faktorial, di bawah ada 2 faktorial. Dicoret. Jadi tinggal yang tersisa itu 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 3. Nah, yang ketiga, kita mau mencari banyak susunan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Nah, banyak susunan kan berarti kan banyaknya baris dari jumlah huruf yang ada. Di sini kan jumlah seluruh hurufnya kan ada 5 yang terdiri dari 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Berarti tinggal di ini aja 5 faktorial, 5 itu kan tadi jumlah seluruh hurufnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 4 kali 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 itu 120, 120 kali 1 120. Berarti banyaknya susunan 3 huruf vokal dan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal itu ada 120. Nah, yang ditanya itu banyaknya password yang terbentuk. Berarti tinggal kita kaliin semua dari cara memilih huruf konsonan, cara memilih huruf vokal, dan banyaknya susunan. Kita kaliin jadi 10 dikali 3 dikali 120. 10 dikali 3, 30. 30 kali 120 sama dengan 3600. Berarti jawabannya itu E. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6, pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25
pekerja. Setelah dikerjakan dalam waktu 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, maka berapa banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan agar gedung selesai tepat waktu? A 25, B 33, C 50, D 75, E 100. Nah, sekarang masuk ke pembahasannya. Di sini itu di nomor 6 ini menjelaskan tentang materi perbandingan berbalik nilai. Nah, cirinya perbandingan berbalik nilai itu gimana? Kayak di nomor 6 ini cirinya itu semakin banyak pekerja, maka ini harusnya maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Nah, sekarang mau membangun 6 gedung. Mau membangun sebuah gedung. Nah, gedungnya itu direncanakan selesai dalam 30 hari oleh 25 orang. Nah, pembangunan gedung ini udah dikerjakan 10 hari, selesai selama 30 hari, masih kurang 10 hari lagi. Dan dikerjakannya itu oleh 25 orang. Pas udah dikerjain selama 20 hari, pembangunan gedung ini berhenti selama 8 hari. Nah, berarti biar pembangunan gedungnya itu selesai sesuai waktu yang direncanakan, yaitu 30 hari, berarti tinggal waktu yang tersisa tinggal 2 hari doang, ya kan? Nah, biar selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan? Nah, sekarang yang kedua, kita mau mencari total pekerja yang menyelesaikan gedung. Pakainya perbandingan yang 10 hari dikerjakan 25 orang sama 2 hari dikerjakan oleh berapa orang. Jadinya 10 per 2 sama dengan, karena berbalik nilai jadi dibalik, jadi X per 25. Dikalikan silang. 25 kalikan 10, 250. Sama dengan 2 kalikan X, 2X. X sama dengan 250 dibagi 2 sama dengan 125. Nah, total pekerja buat menyelesaikan gedung itu ada 125. Nah, berapa pekerja tambahan agar gedung dapat diselesaikan 2 hari? Nah, totalnya kan ada 125. Pekerja yang sebelumnya itu kan ada 25. Berarti tinggal dikurangi aja, 125 dikurangi 25. Jadi pekerja tambahannya itu buat menyelesaikan gedung dalam waktu 2 hari itu ada 100 orang. Jawabannya itu E. Ke nomor 7. Sebuah kelompok beranggotakan 30 orang pekerja dari pabrik A memiliki rata-rata umur 27 tahun. Kelompok lain beranggotakan 70 orang pekerja dari pabrik B memiliki rata-rata umur 23. Apabila kelompok mereka disatukan, berapa rata-rata umur mereka? A 23, B 24,2, C 25, D 26,8, E 27. Nah, pembahasannya. Buat mencari rata-rata gabungan itu, ini rumusnya, X bar sama dengan jumlah pekerja pabrik A dikali rata-rata umurnya ditambah jumlah pekerja pabrik B dikali rata-rata umurnya per jumlah pekerja A ditambah jumlah pekerja B. Tinggal dimasukin aja, berarti X bar sama dengan 30 dikali 27 ditambah 70 dikali 23 per 30 ditambah 70. Sama dengan 810 ditambah 1610 per 100. Sama dengan 2420 per 100. 2420 dibagi 100 sama dengan 24,2. Tapi ini salah ya.
Aku nulisnya 24 doang, harusnya 24,2. Jawabannya itu B. Nomor 7. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Ini kenapa ada coretannya? Nomor 8, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja dalam waktu X hari. Berapa jumlah pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 14 hari? A. X per 112 ditambah 8, B. 4 per 7X ditambah 8, C. 7 per 4X min 8, D. 4 per 7X min 8, E. 112 per X. Nah, sekarang pembahasannya. Untuk pekerja yang jumlahnya 8 orang, waktu yang dibutuhkan itu X. Untuk pekerja jumlahnya kotak, waktu yang dibutuhkan adalah 14 hari. Berarti ini kayak tadi ya, ini materinya perbandingan tidak senilai. Tinggal kita masukin aja, berarti 8 per kotak sama dengan dibalik ya, karena tidak senilai, 14 per X. Nah, yang ditanya itu jumlah pekerja tambahan yang diperlukan agar sedikit ke sini. Jadi 8 per 14X. Nah, 8 per 14X itu adalah orang yang mengerjakan dalam waktu 14 hari. Sekarang jumlah pekerja tambahannya berapa? Ini kan jumlah total ya, jumlah total pekerja untuk mengerjakan pekerjaan dalam waktu 14 hari. Nah, tapi sebelumnya kan udah ada 8 pekerja, berarti kita kurangi dong. Biar kita bisa tahu berapa jumlah pekerja tambahannya, berarti 8 per 14X dikurangi jumlah pekerja awalnya itu 8. Hasilnya 8 per 14X min 8. Nggak ada ya. Ini disederhanakan dulu, berarti 8 per 14X-nya itu disederhanakan dibagi 2 ya. Jadi 4 per 7X. Ya, 4 per 7X. Berarti jumlah pekerja tambahannya itu 4 per 7X min 8. Berarti 4 per 7X min 8 D jawabannya. D. Sekarang ke nomor 9. Diketahui suatu barisan dengan A sama dengan 10 dan A2 sama dengan 12. Jika AN plus 1 sama dengan AN plus 2 min 3AN, maka nilai A3 ditambah 3A2 adalah titik-titik-titik. Nah, A 66, B 76, C 78, D 88, E 100. Sekarang pembahasannya. Di sini kita misalkan nilai N-nya itu 1. Nah, kalau nilai N-nya 1, maka persamaan AN plus 1 sama dengan AN plus 2 min AN min 3AN diganti 1 semua. Jadinya AN plus 1, N-nya ganti 1, jadi A1 plus 1 sama dengan AN plus 2, N-nya ganti 1, jadi A1 plus 2 min 3AN, N-nya ganti 1, jadi min 3A1. A1 tambah 1, A2 sama dengan A1 tambah 2, A3 min 3A1. Nah, sekarang kita masukin nilai A yang diketahui. Nah, yang di sini yang nilai A1 sama A2. Jadi kita masukin nilai A1 dan A2 ke persamaan A2 sama dengan A3 min 3A1. Jadinya
A2 sama dengan A3 min 3A1. A2-nya itu 12 sama dengan A3 min 3A1-nya 10. Jadi 3 kali 10. 12 sama dengan A3 min 3 kali 10, 30. Nah, nilai A3-nya berarti 30-nya itu dipindah ke samping kiri. Nanti hasilnya itu jadi plus 12 ditambah 30 sama dengan 42. Nah, nilai A3-nya diketahui 42. Di sini yang ditanya itu nilai A3 ditambah 3A2. Tinggal dimasukin aja. A3-nya itu 42 ditambah 3A2. Berarti 3 dikalikan A2-nya 12. Sama dengan 42 ditambah 3 kali 12 itu 36. 42 kali 3 ditambah 36 sama dengan 78. Berarti jawabannya itu C. Jawabannya itu C ya. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Jika 5 liter alkohol ditambahkan dalam tangki, perbandingan air dan alkohol menjadi 4:5. Maka jumlah air di dalam adalah titik-titik. A 8 liter, B 10 liter, C 12 liter, D 15 liter, E 16 liter. Nah, sekarang ke pembahasan. Di sini kita anggap perbandingan air sama alkohol itu 4x per 3x. Terus ditambahkan 5 liter alkohol ke dalam tangki. Jadinya air per 5 ditambah air per alkohol ditambah 5, karena tadi alkoholnya kan dimasukkan ke dalam tangki 5 liter. Sama dengan perbandingannya berubah jadi 4:5. Jadi air per alkohol tambah 5 sama dengan 4/5. Jadi kita masukin aja sekarang. Perbandingan airnya kan 4x, perbandingan alkoholnya itu 3x. Jadinya 4x per 3x ditambah 5 sama dengan 4/5. Tinggal dikalikan silang. 4x kalikan 5, 20x sama dengan 4 kalikan 3x sama dengan 12x, ditambah 4 kalikan 5 sama dengan 20. Jadi dapat 20x sama dengan 12x tambah 20. Nah, yang sama-sama ada x-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 20x min 12x sama dengan 20. 20x min 12x itu 8x sama dengan 20. Buat nilai 8x itu dapat 20 liter. Nah, di sini yang ditanya itu, yang diketahui itu kalau airnya itu, perbandingan airnya itu kan cuma 4x. Berarti kan setengahnya dari 8x. Berarti tinggal dibagi aja 2. Di sini yang diketahui 8x sama dengan 20, yang diminta adalah 4x. Berarti 20-nya dibagi 2. Jadi jumlah airnya itu 20 bagi 2 sama dengan 10 liter. Gitu. Jawabannya itu B. Soal nomor 11. Fungsi beta didefinisikan oleh alfa Wx yz sama dengan W dibagi X ditambah Y dikali min Z. Yang ditanya nilai alfa 3, 1, 2, min 3 adalah titik-titik. A, min 15, B, min 3, C, 9, D, 15, E, 18. Sekarang pembahasannya. Dari soal itu kita tahu kalau nilai W itu 3, nilai Z-nya itu, nilai W 3, nilai X-nya itu 1, nilai Y-nya itu 2, dan nilai Z-nya itu min 3. Tinggal kita masukin aja ke fungsi beta didefinisikan oleh alfa. Sama dengan fungsinya kan
alfa Wx YZ sama dengan W bagi X tambah Y kali min Z. Tinggal masukin aja. W-nya 3 dibagi X-nya 1 ditambah Y-nya 2 dikali Z-nya min 3. 3 bagi 1, 3. Ditambah min 3 jadi plus 3. 2 kali 3, 6. Jadi 3 tambah 6. 3 tambah 6 itu 9. Jadi jawabannya itu C. C. Sekarang nomor 12. Nomor 12, setelah ditambahkan 3 bilangan asli ke 7 bilangan yakni 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, rata-rata dan mediannya menjadi 8. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah median dari 3 bilangan yang ditambahkan. Q sama dengan 12. Nah, sekarang ke pembahasan. Diketahui kan ada 7 bilangan, yakni 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13. Nah, sekarang ditambahkan 3 bilangan asli. Di sini kita misalkan bilangan aslinya itu A, B, C. Nah, nilai dari A, B, C itu tidak ditentukan apakah nilainya lebih besar dari Q, yaitu 12, atau nilainya kurang dari Q. Nilai dari bilangan asli A, B, C itu terserah. Terus kita sekarang cari rata-rata dari setelah ditambah 3 bilangan asli. Rata-rata atau X bar sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 12 tambah 13 tambah 3 bilangan aslinya itu A tambah B tambah C. Per bilangan awalnya kan ada 7 ditambah bilangan 3 bilangan aslinya kan ada 3. Jadi 7 tambah 3 totalnya 10. Per 10. Nah, rata-rata setelah ditambah 3 bilangan asli itu 8. Jadi 8 sama dengan ini ditambahkan hasilnya 42 ditambah A tambah B tambah C per 10. 10-nya pindah ke kiri dikalikan sama 8. Jadinya 80 sama dengan 42 tambah 4 tambah A tambah B tambah C. 42-nya pindah ke kiri jadi min. Jadi 80 kurangi 42. Jadi nilai dari A tambah B tambah C itu sama dengan 38. Nah, sekarang kita cari nilai mediannya. Nah, nilai median dari 10 bilangan itu kan pasti terletak di 2 bilangan. Karena genap sih, kecuali kalau kayak misal bilangannya itu 9 jumlahnya. Berarti kan mediannya ada 1 di angka 5 gitu. Kalau 10 kan genap pasti ada di 2 angka mediannya. Nah, sekarang kalau mediannya itu di antara salah satu bilangan mediannya ada di antara 1 sama 2, jelas nggak mungkin kan? Soalnya kan dari kiri itu cuma ada 1 bilangan, dari kanannya itu ada 8 bilangan, kan nggak seimbang. Namanya median kan nilai tengah. Berarti antara kiri sama kanan itu jumlah bilangannya itu harus sama. Nah, sekarang kalau di 2 sama 3, mediannya juga nggak mungkin. Di 3 sama 4, juga nggak mungkin. Nah, yang paling mungkin itu di setelah 7, nilai mediannya. Nah, di sini nilai mediannya itu dianggap bilangan A ya. Kenapa setelah 7? Karena kalau setelah 7 itu dari kiri itu ada 4 bilangan, dari kanan ada 4 bilangan. Dari kiri itu bilangannya 1, 2, 3, 4. Dari kanan itu ada 12, 13, B sama C. Nah, berarti mediannya itu 7 sama A. Nih, di sini udah aku jelasin, letak median harus di antara 7
dan 12. Karena jika kurang dari 7, maka nilai median akan kurang dari 8. Dan jika lebih dari 12, maka nilai median akan lebih dari 8. Nah, sekarang cari nilai median. Di sini mediannya kan sudah diketahui. Median setelah ditambah 3 bilangan asli kan 8. Nah, di sini udah diketahui satu nilai mediannya yaitu 7. Jadi, tinggal cari nilai median yang A. Berarti 7 plus A kenapa BC-nya ditaruh setelah 13? Jadi di sini tuh aku anggap bilangannya itu A, B, C itu urut dari bilangan yang terkecil dari sampai bilangan yang terbesar kayak gitu. Jadi itu jelas lebih kecil dari B sama C. Jadi B sama C-nya itu aku taruh di setelah 13 gitu. Sebenarnya mau ditaruh, kalau ditaruh di setelah 12 kan nggak mungkin. Masa nilainya B sama C-nya 12,1 apa 12,2 kan nggak bisa. Setelah 12 kan pasti 13. Jadi nggak bisa ditaruh di setelah 12, bisanya cuma di setelah 13. Nah, setelah 13 kan bisa 14, bisa 15, bisa 16, bisa 17, 18, 20 kan kayak gitu. Paham? Apa bingung? Ya, kayak gitu ya. Nah, lanjut ke tadi sampai nilai median. Mediannya kan baru diketahui satu angka, yaitu 7. Tinggal cari yang A. Nah, di sini udah diketahui kalau median setelah ditambah 3 bilangan asli itu 8. Jadi, 7 per A, 7 ditambah A per 2 sama dengan 8. 2-nya pindah ke kanan, jadi dikali sama 8. Jadinya 7 ditambah A sama dengan 16. 7-nya pindah ke kanan, jadi min 7. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 9. Nah, A-nya sudah diketahui 9. Tinggal kita cari nilai B sama C-nya ya. Nah, di sini kan A tambah B tambah C sama dengan 38. A tambah B tambah C sama dengan 38. A-nya itu 9. Ditambah B tambah C sama dengan 38. B tambah C sama dengan 9-nya pindah ke kiri, ke kanan jadi min 9. 38 dikurangi 9 sama dengan 28. Nah, di sini. Sekarang kita misalkan ya, nilai B-nya itu 10. Kalau nilai B-nya 10, biar 29, berarti nilai C-nya itu tinggal sisanya, yaitu 19. Nah, berarti median 3 bilangan A, B, C-nya itu kalau nilai B-nya 10, nilai C-nya 19, berarti mediannya 10. Iya kan? Nah, sekarang kalau nilai B-nya 13, nilai C-nya berarti sisanya ya, berarti 29 dikurangi 13, nilai C-nya itu 16. Maka median 3 bilangan A, B, C-nya itu 13. Nah, ini kan udah jelas banget ya, angka mediannya itu berubah-ubah. Nah, kalau mediannya 10, berarti P-nya 10, Q-nya itu 12. P-nya 10, Q-nya 12, berarti P-nya itu kurang dari Q. Nah, sekarang kalau mediannya itu pakai yang 13, P-nya jadi 13, Q-nya tetap 12, berarti P-nya itu lebih dari Q. Nah, angkanya kan berubah-ubah, nggak pasti. Berarti jawabannya itu jelas D dong. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q karena berubah-ubah. Lanjut ke nomor 13. Diberikan X lebih dari 0, X
X lebih dari 0, X kurang dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P 1 min 4 pangkat X per 1 min 2 pangkat X. Q 2 pangkat X plus 1 min 2 per 2. Nah, sekarang ke pembahasannya. Kita misalin dulu nilainya ya. Kita misalin. Nilai 4X itu sama aja kayak 2 pangkat 2X. Sama aja juga sama 2X pangkat 2. Nah, di sini kita pakai ini 2X pangkat 2. Biar sama nilainya sama bawahnya yang nilainya itu 2X. Di sini 2X-nya itu kita misalin M. Nah, kalau 4X berarti M kuadrat. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita jabarin aja. 1 min 4X per 1 min 2X sama dengan 1 min 4X-nya diganti M kuadrat per 1 min 2X-nya diganti M sama dengan. Nah, buat ngerjain ini kita itu harus tahu ini ya, rumus ini. Rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B dikali dalam kurung A min B. Nah, rumus ini kita pakai buat jabarin 1 min M kuadrat. Ini satunya kan nggak ada kuadratnya ya, tapi nggak apa-apa karena 1 kuadrat kan hasilnya tetap 1. Jadi mau ditulis ada kuadratnya apa nggak ada kuadratnya itu hasilnya sama aja. Kita jabarin, di sini A-nya itu 1, B-nya itu M. Jadinya dalam kurung 1 plus M dikali dalam kurung 1 min M per 1 min M. Nah, ini kan udah kelihatan nih, kalau kayak gini tuh udah ada hasil yang sama atas bawah, yaitu 1 min M, tinggal dicoret aja. Jadi kita ketemu hasilnya buat yang kuantitas P itu 1 plus M. Sekarang gantian cari nilai dari kuantitas Q. Kuantitas Q itu diketahui 2X plus 1 min 2 per 2. Nah, buat ini, kerjain ini, kita itu harus tahu rumus ini nih. A pangkat B tambah pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah A pangkat C. Nah, kita jabarin kayak ini. Yang di 2 pangkat X ditambah pangkat satunya. Jadinya 2 pangkat X ini bukan ditambah, ini harusnya dikali. Jadinya 2X kali 2 min 2 per 2. Ini kan sama-sama atas bawah punya angka 2. Tinggal dibagi 2 aja. Yang bawah bagi 2 jadi 1. Ini dibagi 2, yang ini berarti habis tinggal 2X. Ini dibagi 2, sisa min 1. Jadinya hasil akhirnya 2X min 1. Nah, di sini kan 2X-nya dimisalin M. Kita ganti aja jadi M min 1. Nah, buat kuantitas P diketahui 1 plus M. Kuantitas Q diketahui M min 1. 1 plus M sama M min 1 kira-kira besar mana? Jelas ya, besar yang P ya. Ini dikurangi yang atas ditambah. Jadi jawabannya itu kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. Jawabannya A. Sekarang lanjut ke nomor 14. Hapus dulu. Nomor 14, di antara fungsi berikut yang tidak menyatakan Y fungsi dari X adalah, nah, di sini pembahasannya, fungsi kita anggap sebagai peluru. Domain tidak boleh mempunyai rank yang sama, nilai X tidak boleh mempunyai 2 nilai Y yang berbeda, 2 nilai X boleh mempunyai nilai yang sama. Maksudnya gimana fungsi dianggap sebagai peluru?
Misalnya di sini kan diketahui fungsi X. X itu kita anggap sebagai peluru. Nah, peluru itu kan nggak bisa, satu peluru itu nggak bisa nembak dua target. Kalau satu peluru pasti bisanya cuma satu target, tapi kalau dua peluru bisa menembak dua target. Kalau satu peluru nembak dua target kan jelas nggak mungkin ya, masa mau membelah diri. Nah, ini fungsi X. Fungsi X itu punya, ini titiknya aku misalkan peluru. Punya dua peluru. Nah, dua peluru menembak satu target, jelas bisa mungkin. Nah, yang kedua, fungsi X punya satu peluru. Di sini ada dua target. Jelas cuma bisa nembak satu target dong, nggak bisa nembak target satunya lagi yang ini. Gitu. Nah, sekarang masuk ke soalnya. Di sini fungsi dari X, fungsi berikut yang tidak menyatakan X fungsi dari Y. Berarti X-nya itu nggak boleh punya nilai Y yang sama. Satu X itu nggak boleh mempunyai nilai yang Y yang sama. Yang berbeda. Tapi kalau apa ya? Jadi kan, aduh, ngeblank. Satu X itu boleh mempunyai nilai Y yang berbeda, tapi kalau nggak boleh punya nilai Y yang berbeda, tapi kalau 2X itu boleh mempunyai nilai Y yang sama, gitu. Nah, sekarang kita mulai dari yang E dulu ya, dari E. Di sini misal gambarnya kecil ya, misal X-nya itu di sini ya, yang paling pojok sini. Misal X-nya di sini. Kalau di sini misal angkanya itu 10. Nah, Y-nya berarti di sini. Misal Y-nya juga 10. Nah, tapi kalau X-nya di 9, Y-nya di sini. X-nya di sini. Kenapa ini ke sini? Harusnya sesuai ini ya, sesuai garisnya. Misal ya ini X-nya di sini, Y-nya di sini. X-nya di sini, Y-nya di sini. X-nya di sini, Y-nya di sini. X-nya di sini, Y-nya sini. Pokoknya setiap X itu punya, satu X itu punya Y yang berbeda. Berarti ini benar ya. Nah, ini X-nya di sini, Y-nya sini. X-nya sini, Y-nya sini. X-nya sini, Y-nya sini. Pokoknya gitulah, ini menceng. Ini juga benar, karena setiap X itu punya nilai Y yang, satu X itu punya nilai yang, satu X itu punya nilai Y yang berbeda. Ini, X ini nilai Y-nya di sini. X ini nilai Y-nya di sini. X ini nilai Y-nya di sini. Ini juga sama. Kayak D sama E. Ini yang B, X ini nilai Y-nya ini. X ini nilai Y-nya ini. Ini juga sama ya. Satu X punya nilai Y 1. Nah, ini sekarang. Ini X-nya di sini, nilai Y-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini udah jelas salah banget kan? Fungsi itu kayak peluru. Kalau fungsi X itu, peluru X itu bisa nembak satu Y doang, nggak bisa kayak gini. Ini 3 Y. Udah jelas banget ini bukan fungsi dari X. Berarti jawabannya itu A. Sekarang nomor 15. Di dalam lingkaran besar kecil identik yang saling bersinggungan. Di pusat lingkaran seperti pada gambar, kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil ada 2, maka luas daerah yang diarsir adalah A
4pi, B 8pi, C 10pi, D 12pi, E 16pi. Langsung ke pembahasan. Jari-jari lingkaran kecil adalah 2, berarti diameternya itu 4. Terus diameter lingkaran kecil itu berarti jari-jarinya lingkaran besar. Sekarang kita cari luas lingkaran kecilnya. Luas lingkaran kecil sama dengan pi r kuadrat. R-nya itu 2. Kita ganti R-nya 2. Jadinya pi 2 pangkat 2 sama dengan 4pi. Buat luas lingkaran kecilnya. Sekarang cari luas lingkaran besarnya. Sama dengan 4pi R kuadrat. R-nya lingkaran besar itu 4. Terus kita ganti aja R-nya 4. Jadi pi 4 kuadrat sama dengan 16pi. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu luas lingkaran besar dikurangi 2 luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran besarnya berapa? 16pi dikurangi 2 kali luas lingkaran kecilnya itu 4pi. Jadi sama dengan 16pi min 8pi sama dengan 8pi. Jawabannya itu B. Sekarang nomor 16. Suatu cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu 2A, Q-nya itu 14. Nah, sekarang pembahasannya. Cat biru kita misalkan B, cat kuning kita misalkan K. Cat biru per cat kuning sama dengan 2/3. Sekarang kita cari kuantitas cat kuning kalau cat birunya dimasukkan 5 liter. B per K sama dengan 2/3. K sama dengan, di sini kita mau mencari berapa banyaknya cat kuning ya, berapa liter. K sama dengan 3/2B. Nah, cat birunya itu 5 liter. Berapa liter cat kuningnya? Nah, berapa liter cat kuning kan dimisalkan A ya, berarti A sama dengan 3/2 kali 5. A sama dengan 15/2. Nah, nilai P-nya itu 2A. Kita ganti aja A-nya pakai 15/2. Jadi 2A sama dengan 2 kali 15/2. Nilai P-nya itu 15. Nilai Q-nya itu 14. Berarti sudah jelas P lebih besar dari Q. Jawabannya itu A. Sekarang nomor 17. Nomor 17, jumlah dua bilangan asli genap yang lebih kecil daripada 7 adalah P. Jika P merupakan hasil kali bilangan prima, maka nilai P yang mungkin adalah 1, 6, 2, 8, 3, 10, 4, 12. Nah, di sini udah aku jabarin pembahasannya. Kemungkinan bilangan asli genap kurang dari 7 yaitu 2, 4, dan 6. Terus, sekarang kalau misalnya bilangan yang pertama ya, bilangan 6, adalah hasil kali bilangan prima yaitu 2 dan 3, dan hasil penjumlahan dua bilangan genap yang kurang dari 7 yaitu 2 dan 6. Terus yang 8 adalah hasil kali bilangan prima kali 2. Ini kan nggak ada syarat ya, nggak ada syarat kalau bilangan primanya itu nggak boleh sama. Jadi 2 kali 2 kali 2 nggak apa-apa. Di sini kan cuma disebutinnya hasil kali bilangan prima doang. Dan hasil penjumlahan dua bilangan
genap yang kurang dari 7 yaitu 4 tambah 4. Bilangan 10 adalah hasil kali bilangan prima yaitu 2 dan 5, dan hasil penjumlahan dua bilangan genap kurang dari 7 yaitu 4 dan 7. Bilangan 14 adalah hasil kali bilangan prima yaitu 2 dan 7, tetapi bukan hasil penjumlahan dua bilangan genap kurang dari 7. Yang ditanya adalah yang merupakan hasil kali bilangan prima dan jumlah dua bilangan asli genap yang lebih dari 7. Berarti jawabannya itu 6, 8, 10, 1, 2, 3. Jadi jawabannya itu A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Sekarang ke nomor 18. Nomor 18, suatu garis pada bidang X, Y melalui titik 1/2, min 2 dan mempunyai gradien 2. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut dan terletak pada garis itu? 1, 0,0, 2, 1,1, 3, 2,2, 4, 3,3. Nah, sekarang langsung masuk ke pembahasannya. Di sini, cara mencari persamaan garis kalau melalui titik A, X1, Y1 dan bergradian M, yaitu Y min D1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Berarti tinggal dimasukin aja. Di sini kan sudah diketahui kalau gradiennya atau M-nya itu 2. X1-nya itu 1/2. Tinggal dimasukin aja. M-nya min 2 sama dengan M-nya 2 di dalam kurung X min X1-nya 1/2. Jadi didapat Y plus 2 sama dengan 2 dalam kurung X min 1/2. Y plus 2 sama dengan 2 kali X2. X min 2 kali min 1/2 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita pindah ruaskan ke kanan biar Y-nya itu sendirian. Jadi Y sama dengan 2X min 3. Nah, sekarang yang kedua itu mencari titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan 2X min 3. Berarti nilai Y sama nilai bilangan yang ada di kanan itu harus sama. Sekarang kalau misalnya titiknya 0,0. Y-nya berarti 0. X-nya 2 kali X-nya ganti 0, min 3. Sama dengan min 3. Berarti X-nya itu dapat min 3. Y-nya 0, X-nya min 3. Kan nggak sama, berarti salah. Sekarang kalau titiknya 1,1. Y-nya berarti 1. Sama dengan 2. X-nya ini diganti 1, min 3. Sama dengan min 1. Y-nya 1, X-nya min 1. Nggak sama juga, salah berarti. Sekarang kalau titiknya 2,2, Y-nya 2. Sama dengan 2 kali X-nya ganti 2, min 3. Sama dengan 1. Y-nya 2, X-nya 1. Salah lagi, karena nggak sama. Sekarang kalau 3,3, Y-nya dapat 3, sama dengan 2 kali X-nya ganti 3, min 3. Sama dengan 3. Y-nya 3, X-nya 3. Sama. Berarti benar ya. Jawabannya itu hanya 4 yang benar. Ya, hanya 4 yang benar. Nah, sekarang ke nomor 19. Nomor 19, diketahui ada gambar pertidaksamaan. Nah, yang ditanya pertidaksamaan dengan daerah yang sebagai representasi penyelesaiannya adalah titik-titik-titik. A, 3X min 4Y plus 12 kurang dari 0, B, 3X plus 4Y tambah 12 lebih dari 0, C, 3X min 4Y min 12 lebih dari 0, D, 4X plus 3Y min 12 lebih dari 0, E, 4X plus 3Y plus 12 kurang dari 0. Pembahasannya. Nanti di sini itu titik yang ada di garis Y itu dikalikan sama X. Titik
titik yang ada di garis X dikalikan sama Y. Di sini titik yang di garis Y-nya itu 3. Titik yang di garis X-nya itu -4. Tinggal dikalikan aja. Yang di garis Y 3 dikalikan sama X, berarti jadinya 3X. Yang di garis X -4 dikalikan sama Y, jadi -4. Sama dengan dikalikan ini keduanya dikalikan, -4 dikalikan 3 sama dengan 12. Jadi dapat persamaan 3x min 4y plus 12 sama dengan 0. Sekarang kita mau mencari daerah yang diarsir. Dari persamaan 3x min 4y plus 12 sama dengan 0, kita lihat koefisien dari x-nya itu. Nah, koefisien dari X-nya itu kan 3. 3 itu adalah bilangan positif. Nah, apabila yang diarsir di sebelah kiri garis, artinya kurang dari. Kalau di sebelah kanan, artinya lebih dari. Untuk yang X-nya positif nilainya. Nah, di sini kan yang diarsir itu sini ya. Berarti kan di sebelah kiri garis, berarti artinya kurang dari. Terus garisnya ini putus-putus. Berarti artinya kurang darinya nggak pakai sama dengan. Jadi kita nanti dapat 3x min 4y plus 12 kurang dari 0. Jawabannya itu A. Ya, jawabannya A. Sekarang ke nomor terakhir, 20. Nomor 20, disajikan sebuah gambar. Apabila X bandingnya sama dengan 2 banding 3, berapakah nilai Y? Nah, sudut Y sama sudut X itu kan kalau dijumlah totalnya ada 90. Nah, yang dicari itu kan nilai Y. Ya. Nah, berarti tinggal gini. X per Y sama dengan 2/3. Karena yang dicari nilai Y, maka kita ubah jadi X sama dengan. Kita ubah jadi X sama dengan, berarti Y-nya pindah ke kanan. Nanti jadi X sama dengan 2/3Y. Nah, Y tambah X sama dengan 90 derajat. Y tambah X-nya kan diketahui 2/3Y sama dengan 90 derajat. Y ini berarti kan sama aja kayak 3/3 ya. 3/3 Y ditambah 2/3 Y sama dengan 90 derajat. Jadinya 3/3Y tambah 2/3Y itu 5/3Y sama dengan 90 derajat. Y sama dengan 90 derajat kali 3/5. Jadi hasilnya dapat 54 derajat. Gitu. Mungkin udah itu penjelasan dari aku. Ada yang kurang jelas? Pembahasan soal nomor 1 sama nomor 3 ya. Bentar ya. Nomor 1 sama nomor 3. Bentar. Ini aku hapus dulu. Ini nomor 1. Mau di SS apa gimana pembahasannya? Ini nomor 1 ya. Terus, oh ya, oke. Nanti kalau udah di foto bilang ya. Nanti aku lanjut ke pembahasan nomor 3-nya. Oke, sekarang pembahasan nomor 3. Nah, ini nomor 3.
Oh ya, udah. Ada yang kurang jelas mungkin? Kalau nggak ada, mau aku tutup. Makasih, Kak. Oh ya. Oke, sekian pembahasan kuis PK dari aku. Mohon maaf kalau kecepatan juga karena ngejar waktu, sama maaf kalau misal ada penjelasan yang salah. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama. Izin live ya.